warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulinuha Dwi Sofianti dengan NIM 2020120162 dari kelas B Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi staffing. Apa itu staffing? Staffing sendiri adalah usaha untuk mengisi dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja manusia dalam suatu organisasi. Kegiatan staffing itu meliputi yang pertama perencanaan SDM, yaitu penentuan kebutuhan tenaga kerja baik dalam hal jumlah maupun mutu tenaga kerja. Yang kedua yaitu penarikan atau rekrutmen, yaitu menentukan sumber-sumber tenaga kerja yang akan ditarik. Yang ketiga yaitu seleksi, mengadakan seleksi terhadap para pelamar. Yang keempat, pengenalan dan orientasi, yaitu melatih tenaga kerja agar memiliki tingkat keterampilan yang diinginkan. Yang kelima, pemberian balas jasa dan penghargaan yang layak kepada tenaga kerja. Yang keenam, pengembangan karir, yaitu memajukan atau mengembangkan tenaga kerja dengan memberikan kenaikan pangkat dan lain-lain. Yang ketujuh, memanfaatkan tenaga kerja yang ada dalam organisasi itu sebaik mungkin. Perencanaan SDM. Ada 4 langkah pokok perencanaan SDM. Yang pertama yaitu untuk kebutuhan masa depan. Yang kedua, untuk keseimbangan masa depan. Yang ketiga, untuk pengadaan, seleksi, dan pemberhentian. Yang keempat, yaitu untuk pengembangan. Untuk menyelesaikan langkah-langkah ini, itu harus dipertimbangkan dengan 2 faktor. Yang pertama yaitu rencana strategi dalam dasar organisasi beserta tujuan-tujuan serta taktik untuk membuat. Yang kedua yaitu perubahan lingkungan. Penarikan atau rekrutmen. Salah satu bagian yang penting dalam proses rekrutmen adalah pengembangan suatu pernyataan tertulis mengenai isi dan lokasi pada bagian organisasi dari setiap pekerjaan. Bagi tenaga operatif, pernyataan ini itu dinamakan deskripsi jabatan atau job description. Bagi manajerial dinamakan description posisi atau position description. Sumber tenaga kerja ada 2, yaitu yang pertama sumber dari dalam dan yang kedua yaitu sumber dari luar organisasi. Yang pertama kita bahas sumber dari dalam. Itu yang pertama pengangkatan atau promosi, yang kedua pemindahan atau transfer, yang ketiga penataan atau upgrading, yang keempat taman atau sanak famili karyawan sendiri. Yang kedua yaitu sumber dari luar organisasi. Yang pertama pasar iklan, yang kedua menghubungi lembaga pendidikan, yang ketiga mengambil dari perusahaan atau organisasi lain, yang keempat menghubungi kantor tenaga kerja, yang kelima menghubungi serikat buruh, yang keenam sumber-sumber lain. Seleksi. Beberapa macam teknik seleksi yang dapat dipergunakan untuk menyaring calon pelamar itu ada 2 metode. Yang pertama metode gawang berantai. Metode ini adalah metode seleksi di mana calon pegawai diseleksi secara bertahap. Calon yang diterima menjadi pegawai adalah calon yang telah lulus dari setiap tahap seleksi yang diadakan oleh organisasi atau perusahaan. Yang kedua yaitu metode kompensatori. Metode ini adalah metode seleksi di mana calon pegawai itu diuji sekaligus tanpa ada pentahapan. Calon yang diterima menjadi pegawai adalah calon yang telah lulus dari seleksi. Proses seleksi yaitu yang pertama mengisi formulir, yang kedua tes psikologi yang meliputi IQ, kecakapan, kejuruan, kepribadian, yang ketiga yaitu wawancara, yang keempat yaitu referensi. Pengenalan dan orientasi. Masa orientasi itu adalah waktu yang dipergunakan untuk memberikan organisasi atau perkenalan pegawai baru kepada pimpinannya dan teman-teman sekerjanya. Latihan dan pengembangan. Banyak cara untuk melatih pegawai dalam suatu organisasi, diantaranya yang pertama yaitu metode pelatihan di tempat kerja atau on the job training, yang kedua yaitu
pelatihan di luar tempat kerja atau off the job training yang meliputi self study atau belajar sendiri, yang kedua tugas belajar, yang ketiga upgrading, yang keempat magang atau apprenticeship, yang kelima yaitu coding, yang keenam perputaran jabatan, yang ketujuh permainan peranan, yang kedelapan yaitu seminar, rapat-rapat dan lain-lain, yang terakhir yaitu festival school, balas jasa dan penghargaan. Pemberian balas jasa adalah penentuan besarnya gaji dan upah, tunjangan dan insentif. Wujud kompensasi yang pertama yaitu uang yang berupa gaji dan upah, tunjangan maupun bonus. Yang kedua yaitu natura yang berupa beras, gula, kopi, minyak, obat-obatan dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kenikmatan, semisal fasilitas rumah, kendaraan, kesehatan dan lain-lain. Pengembangan karir dan promosi. Promosi sendiri yaitu usaha memberikan kekuasaan tanggung jawab yang lebih besar pada seorang pegawai dengan disertai kenaikan gaji dan upahnya. Promosi kering adalah kenaikan pangkat pegawai disertai dengan tanggung jawab tetapi tidak diikuti dengan kenaikan balas jasanya. Tujuan promosi ada dua, yaitu untuk mengisi jabatan yang lowong. Yang kedua untuk memotivasi pegawai agar mampu meningkatkan prestasinya lebih tinggi lagi. Syarat-syarat promosi. Yang pertama yaitu ada promosi. Yang kedua, yang bersangkutan cakap atau berprestasi menonjol. Macam prinsip promosi, ada 3 macam prinsip promosi. Yang pertama yaitu dasar keterampilan, yaitu mempromosikan pegawai melalui pembuktian kecakapan pegawai tersebut. Biasanya itu melalui ujian secara objektif. Yang kedua, dasar senioritas, yaitu mempromosikan pegawai didasarkan pada lama kerja pegawai yang bersangkutan. Semakin lama pegawai bekerja, semakin banyak pengalaman pegawai tersebut sehingga yang bersangkutan dipandang mampu menangani pekerjaan atau jabatan yang lebih atas. Yang ketiga yaitu dasar teman, yaitu pegawai yang akan dipromosikan itu dipilih dari mereka yang masih memiliki hubungan famili, teman dekat, atau sealir dengan pimpinan. Transfer. Apa itu yang dimaksud transfer? Yang dimaksud transfer adalah usaha untuk meningkatkan kembali pegawai pada jabatan yang paling sesuai dengan latar belakang pribadi pegawai yang bersangkutan. Alasan pokok transfer itu ada 2, yaitu karena permintaan sendiri pegawai yang bersangkutan. Hal ini itu biasanya disebabkan oleh merasa tidak dapat bekerja sama dengan pegawai lain. Yang kedua yaitu merasa tidak cocok dengan pekerjaan sekarang. Yang ketiga, lingkungan kerja yang tidak memungkinkan pegawai bekerja dengan baik. Yang keempat, terlalu lama memegang jabatan ini sehingga terjadi rasa jenuh dan ingin menambah pengalaman di bidang lain. Yang kedua yaitu karena ingin dari pemimpin sendiri. Itu biasanya karena pegawai kurang cakap melalui pekerjaan yang sekarang dipegangnya. Yang kedua, menghindarkan rasa bosan bagi pegawai yang bersangkutan. Yang ketiga, untuk menjaga stabilitas dari organisasi. PHK. PHK sendiri itu adalah keputusan memutuskan hubungan kerja antara pihak perusahaan atau organisasi dengan karyawannya. Alasan pemutusan hubungan kerja yaitu yang pertama, permintaan pegawai sendiri, yaitu mungkin ingin pindah ke perusahaan ini ke perusahaan lain, pindah tempat tinggal dan lain-lain. Yang kedua yaitu keputusan perusahaan atau organisasi karena pegawai yang bersangkutan telah melanggar tata tertib atau urusan disiplin pegawai. Yang ketiga yaitu pegawai meninggal dunia. Yang keempat, telah habis jangka waktu kontrak kerja seperti disebutkan dalam surat perjanjian kerja bersama. Tujuan pensiun pegawai adalah yang pertama untuk mengadakan peremajaan pegawai sehingga prestasi kerja tetap tinggi. Yang kedua, pegawai yang bersangkutan sudah berusia lanjut sehingga prestasi kerjanya sudah menurun.
Yang ketiga, pegawai menderita cacat yang tidak memungkinkan untuk bisa bekerja dengan normal. Yang keempat, posisinya akan diganti oleh pegawai yang lebih bermanfaat. Itu adalah penjelasan dari saya mengenai fungsi staffing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.